Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku normal. Sebenarnya tidak mudah untuk menentukan sebuah tingkah laku tersebut dapat dikatakan normal atau abnormal. Perilaku normal adalah sebuah tingkah laku standar yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sedangkan perilaku abnormal adalah perilaku yang jauh atau menyimpang dari tingkah laku standar pada lingkungan masyarakat. Menurut Wenner, ada 3 acuan yang dapat dijadikan panduan untuk menentukan tingkah laku tersebut dapat dikatakan normal atau tidak normal. Yang pertama adalah rata-rata kebijakan orang, yang kedua adalah sesuai standar ideal, dan yang ketiga adalah mampu menyesuaikan diri. Yang pertama yaitu rata-rata kebijakan orang. Di sini berperan sebagai konsep statistik, di mana sebuah tingkah laku dapat dinyatakan normal apabila tingkah laku tersebut sama dengan tingkah laku atau perilaku yang terjadi di kebanyakan orang di lingkungan masyarakat atau di dalam kelompoknya. Yang kedua adalah sesuatu yang ideal. Pada sesuatu yang ideal ini yang berperan adalah konsep humanistik, di mana lebih melihat satu persatu kasus secara spesifik agar dapat mudah menggolongkan orang-orang yang memiliki perilaku abnormal ke dalam gangguan-gangguan tertentu sesuai dengan yang dialaminya. Dan yang ketiga adalah mampu menyelesaikan diri. Di sini dapat dikatakan yang normal itu adalah dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri, dapat menghargai orang lain, dan yang ketiga adalah bekerja untuk dapat memenuhi kehidupannya. Masih dalam pembahasan normal, Maslow mengemukakan ada 5 ciri orang normal. Yang pertama adalah orang normal itu memiliki rasa aman dalam diri sehingga ia mampu menjalin kontak dengan orang lain. Yang kedua, tujuan hidupnya realitas sehingga ia memiliki realisasi dalam hidup. Yang ketiga, memiliki penilaian sendiri sehingga orang bisa menerima karena penilaiannya itu masuk akal dan rasional. Yang keempat, hubungannya dengan kenyataan itu efektif sehingga tidak ada fantasi-fantasi yang berlebihan dalam hidup. Yang kelima, orang normal itu kepribadiannya konsisten dan terintegrasi. Di mana konsisten, ia dapat beradaptasi dengan baik dan konsisten antara jasmani dan rohaninya. Abnormal. Salah satu tantangan tersulit orang-orang yang terjun di bidang psikologi abnormal adalah mendefinisikan psikologi abnormal itu sendiri. Ada 5 karakteristik yang dianggap sebagai komponen perilaku abnormal. Pertama, kejarangan statistik. Salah satu aspek perilaku abnormal adalah perilaku tersebut jarang ditemukan. Kejarangan statistik digunakan secara eksplisit untuk mendiagnosis retardasi mental. Sejumlah kriteria digunakan untuk mendiagnosis retardasi mental. Intelijensi rendah merupakan kriteria utama. Bila IQ seseorang di bawah 70, fungsi intelektualnya dinilai cukup di bawah normal untuk disebut sebagai retardasi mental. Kedua, pelanggaran norma. Karakteristik lain yang dipertimbangkan dalam menentukan abnormalitas adalah apakah perilaku tersebut melanggar norma sosial atau mengancam atau mencemaskan mereka yang mengalaminya. Pembulian yang sering terjadi, entah itu verbal ataupun fisik, menggambarkan kriteria ini. Perilaku sosial dan psikopat juga menggambarkan definisi ini. Sebagaimana juga ritual kompleks yang dilakukan oleh orang-orang yang obsesif kompulsif dan percakapan pasien psikotik dengan suara hayalannya. Ketiga, distress pribadi. Karakteristik lain dari beberapa bentuk abnormalitas adalah tekanan pribadi, yaitu perilaku dinilai abnormal jika menciptakan tekanan dan siksaan besar pada orang yang mengalaminya. Keempat, disabilitas dan disfungsi perilaku. Disabilitas yaitu ketidakmampuan individu dalam beberapa bidang dalam hidup, misalnya hubungan kerja atau pribadi. Karena abnormalitas juga dapat menjadi komponen perilaku abnormal. Fobia dapat menyebabkan individu disabilitas. Sebagai contoh, ketakutan naik pesawat yang parah menghambat seseorang memperoleh promosi jabatan. Kelima, yang tidak diharapkan. Distress dan disabilitas seringkali dianggap abnormal bila hal tersebut merupakan respon yang tidak diharapkan terhadap stresor lingkungan. Sebagai contoh, gangguan ansietas didiagnosis bila kecemasan tidak diharapkan dan di luar proporsi dalam suatu situasi
sebagaimana bila seseorang selalu cemas akan situasi keuangannya. Di sisi lain, kelaparan merupakan respon yang diharapkan bila kita tidak makan sehingga tidak termasuk dalam kondisi distres yang relevan dengan perilaku abnormal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang patologis. Patologis adalah keadaan sakit, tidak sehat, mengalami kerusakan yang biasanya merupakan suatu tinjauan dari sudut pandang medis. Patologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit, meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur pada penyakit. Keadaan abnormal secara statistik tidak selalu patologis. Contohnya, ketika seseorang yang mengalami pertumbuhan badan yang sangat tinggi, mempunyai tinggi badan yang abnormal, tidak bisa kita katakan dengan patologis, karena hal tersebut tidak mengganggu dan tidak merugikan. Patologi bertujuan untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit untuk program pencegahan suatu penyakit. Patologi secara harfiah adalah biologi abnormal, studi mengenai proses-proses biologi yang tidak sesuai, atau studi mengenai individu yang sedang sakit atau. Bidang patologi terdiri atas patologi anatomi dan patologi klinik. Patologi anatomi membuat kajian dengan mengkaji organ, sedangkan patologi klinik mengkaji tentang perubahan fungsi tubuh yang dapat dideteksi melalui hasil laboratorium. Patologi anatomi memiliki 9 cabang, yaitu histopatologi, sitopatologi, hematologi, mikrobiologi, imunologi, patologi kimiawi, genetik, toksiologi, dan patologi forensik.